Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Oke, paham hukum? Oke, adik sekalian, hari ini kita akan belajar di ilmu pengetahuan sosial, kepanjangan dari IPS, yang mana pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah BPUPKI. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sejarah BPUPKI dan apa itu BPUPKI, sudah dipelajari belum? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelumnya kita akan absen dulu. Yang hadir bilang hadir. Abdul Rahman Harahap hadir. Ahmadi Al-Fariji hadir. Atib Jahid Fadil Al-Fikra hadir. Diwan Rizki Jakwan Al-Faruq Khairul Hanif Al-Fikri Muhammad Nur. Ya, Muhammad Nur ya? Febrianto ada? Oh. Muhammad Alfa Hernanda, Muhammad Afwan, Muhammad Aimsa, Muhammad Aimsa, Muhammad Hilmi Khalil. Ini anak Halakum Malim ini. Insyaallah mudah-mudahan khair. Nizam Ibad Sagala. Oke, baik santri semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk berdoa sebagai agar ilmu kita berkah. Mana ketua kelasnya? Atib Jahid ya? Oke, silakan pimpin doanya untuk teman-teman semuanya. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa'amalan sholihan. Oke, sejarah BPUPKI. Kita masuk ke dalam sejarah BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Kalian tahu? Apa itu? Badan penyelenggara upaya penyelenggara upaya apa? Badan penyelenggara upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke. Ada lagi? Ada yang lain? Ada lagi ada yang lain? BPUPKI. Oke. Sebelumnya Indonesia dijajah. Oke, kita ngambil yang terakhir aja, 4 dan 5-nya aja. Belanda, ya kan? Berapa tahun? 350 tahun. Tapi sebelum Belanda ada lagi dia, ada Portugis yang awal-awalnya masuk untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia. Begitu juga dengan Belanda, selama 350 tahun mereka menjajah Indonesia. Salah satunya itu dari namanya pedagang VOC. Dari sinilah para pedagang itu masuk ke dalam Indonesia. Yang mana selama 350 tahun banyak gak perubahan di Indonesia? Banyak. Salah satunya adalah kereta api. Di bidang transportasi, perkebunan, banyak gak? Banyak. Habis itu ada lagi perumahan. Banyak gak perumahan Belanda? Banyak. Kita lihat di daerah mana yang ada perumahan Belanda? Pasti semuanya ada. Lanjut, setelah Belanda masuklah terakhirnya itu adalah Jepang. Berapa tahun? 2 tahun. 3,5 tahun dari apa?
Dari tahun berapa? Ada yang tahu? Boleh? Ah. 1942. 1942. Mantap. Mas bukan? Dijamin bahasa galau. Siapa? Dijamin bahasa galau. Nah, dijamin Barsagala 1942 ditambah 3,5 sampai 1945. 45. Inilah Jepang menguasai Indonesia. Tapi di dalam penjajahan Jepang itu banyaknya terjadi pembunuhan, banyaknya terjadi penyiksaan, banyaknya yang disiksa dari 350 dari 3,5 tahun. Tapi kenapa bisa 3,5 tahun mereka bisa bertahan? Karena mereka salah satunya membangun, habis itu memajukan rakyat pribumi Indonesia. Baru setelah Jepang 3,5 tahun, jadi di antara tahun-tahun ini banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Salah satunya itu adalah Budi Utomo. Yang melakukan perlawanan penyerangan pada tanggal 20 Mei 1908. Oke, bisa ditulis dikit-dikit sama adik-adik sekalian. Banyak dan organisasi-organisasi lainnya untuk menyampaikan untuk bisa mencapai Indonesia merdeka. Oke, jadi setelah Budi Utomo lanjut semuanya, ada juga organisasi-organisasi lainnya yaitu tentang seperti Serikat Islam, Identitas Parti, Perhimpunan Indonesia dan seluruhnya. Mereka itu melawan Indonesia tapi gagal. Pada tahun 7 Desember 1941, Jepang diserang oleh Amerika. Itu semua terjadi pada Perang Dunia Kedua pertama. Kedua, Perang Dunia Kedua. Dihantamnya semuanya. Masuk ke slide berikutnya. Ini dia. Dihantamnya semua. Karena di tanggal 7 Desember 1941, Pangkalan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor ternyata melakukan serangan mendadak pada tahun 7 Desember 1941. Maka pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan. Nah, ini selang dari penyerangan Amerika. Jadi sejarah terbentuknya BPUPKI adalah hancurnya dulu Jepang. Salah satunya yang terkenal adalah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Di sini ada, boleh kasih videonya. Videonya penyerangan Hiroshima dan Nagasaki. Pemirsa, hari ini tanggal 15 Agustus. Tunggu ya. Pemirsa, hari ini tanggal 15 Agustus 75 tahun lalu terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerang kepada sekutu yang memperluas bangsa Indonesia untuk memperoleh mereka kemerdekaan yang 2 hari kemudian. Oke, perlu kita percepat aja. Ini bisa dipercepat ya. Dan Italia juga bergabung kemudian. Penjajahan Inggris serta sejumlah negara Amerika Latin. Inilah bersama-sama hancurnya melawan Jepang. Jerman dan Italia juga bergabung kemudian. Puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima Jepang pada 6 Agustus 1945. Berapa? 6
1945. Penyerangan Sekutu pada tanggal 6 Agustus 6 Agustus 1945. Tentang apa ini? Pengeboman Hiroshima. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota yang dibom. Jadi ketika kota yang dibom, boom, hancur semua. Setelah dia dibom hancur semua, maka mayat-mayat pun tidak tersisa. Bahkan dia cuma tinggal seperti debu. Itulah sedikit tentang bagaimana BPUPKI itu terjadi. Karena apa? Setelah Jepang itu menyerah kepada Sekutu dan semuanya Jepang telah kalah dan telah melemah, maka Jepang membentuk BPUPKI. Apa artinya BPUPKI? Badan penyelidik Usaha. mana? Ini kan? Nah, Ya, oke. Maka kita tulis ini ya. BPUPKI. BPUPKI. Jadi punya pengatur? Oke. Ditulis semuanya. BPUPKI. Boleh mampus sedikit ya. Judul kita adalah BPUPKI. B-nya apa? Badan. B-nya apa? Penyelidik. Punya usaha. P persiapan. K kemerdekaan Indonesia. Oke. Tulis semuanya. BPUPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang udah hafal? Nah, coba antum. Siapa nama antum? Nah, siapa? Atif Zahid. Apa kepanjangannya BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Usaha. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ada lagi, satu lagi. Nah, antum. Siapa? Nah, BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, bisa hafal? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Weh, mantap. Antum hafal? Nah, Pak BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Jadi BPUPKI ini dibuat untuk melakukan di Jepang. BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada rakyat bahwa janji Jepang itu benar. Jadi setelah tadi dibomnya tanggal berapa tadi? Tanggal 6 Agustus 1945 itu terjadinya pengumuman itu, maka Jepang itu langsung memberikan mandat kepada Indonesia bahwasanya mereka telah jatuh kalah dan mereka dijanjikan untuk merdeka.
Setelah itu banyaklah tujuannya, banyaklah persiapannya, termasuk itu adalah setelah BPUPKI maka terbentuklah itu adalah PPKI. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang insya Allah kita akan menyelesaikannya itu di pertemuan minggu depan. Lanjut slide-nya. Oke, anggota BPUPKI, pengurus dan anggota waktu itu segera diangkat dan pengumumannya jatuh pada 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang. Kaisar Jepang, inilah Jepang. Tenohika, yang ketika dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, dia berkata kepada seluruh militernya, apa yang dikatakan? Segera kumpulkan semua guru. Begitulah betapa pentingnya seorang guru. Yang bisa apa? Kemajuan suatu negara itu tergantung pada gurunya. Bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka menyampaikan ilmu, sehingga ilmu yang disampaikan kepada anak muridnya bisa bermanfaat bagi negaranya. Itulah peran pentingnya adanya seorang guru yang baik, maka murid juga baik. Seperti istilah guru makan berdiri, murid kencing berlari. Betul nggak itu? Betul nggak itu? Oke, kalau salah nanti malam kasih tahu lagi. Itulah pentingnya seorang guru. Jadi telah diputuskan bahwa ketua BPUPKI adalah dokter. Tulis, ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyoningrat. Ketua BPUPKI Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyoningrat yang dibantu oleh dua orang ketua muda, yaitu Ichi apa itu? Ichi Bangase, iya kan? Apa bacanya? Antum, apa bacanya? Ichi Bangase Yoshio dan RP Suroso. Di biasanya ini kayak gini orang apa nih? Orang Jawa Madura, kata dia Suroso dua kali namanya. Diulang. Sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Prigodido. Tulis, ini penting, ini rangkuman penting. Ini terus sampai sini. Pakai Prigodido. Iya, Prigodido. Siapa tadi ketua BPUPKI? Dokter Widyoningrat. Siapa pembantunya? Ichi Bangase Suroso sebagai kepala sekretariat. Yang dari sini nanti banyak bentuknya, termasuk adanya Piagam Jakarta, termasuk adanya semua keputusan dari BPUPKI, sampai pada akhirnya BPUPKI memunculkan PPKI, dan dari PPKI itu dirapat
balik semuanya dan terjadilah proklamasi. Oke. Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari Partai Pergerakan Nasional. Sisa anggota istimewa yaitu 7 orang yang berasal dari pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Lanjut. Udah ditulis tadi? Udah tulis belum? Lagi tulis. Udah mulai buka lagi apanya itu? Lipatannya. Gimana? Cukup ya? Oke. Penutup. Oke. Setelah itu, setelah terjadinya dan setelah terjadinya PPKI dan seluruh rangkaian Indonesia ingin merdeka. Jadi pada tanggal berapa? 8 kita merdeka tanggal berapa? 12 Agustus. Oke. Setelah terjadinya sebenarnya banyak sejarah-sejarahnya dari setelah PPKI itu Soekarno dan Hatta itu diasingkan, itu banyak. Tapi di tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah suatu gebrakan besar yang pada hari ini dan setiap tahunnya dirayakan oleh bangsa Indonesia, yaitu adalah kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Indonesia dan Indonesia. Salah satu dan visi kemerdekaan itu adalah bukan. Gimana? Sedikit tentang visi proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perundakan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Masya Allah. Itulah dari sekian banyaknya perjuangan Indonesia, perjuangan pahlawan nasional yang kita ketahui, dan banyaknya perjuangan-perjuangan yang dilalui oleh Indonesia sehingga memunculkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dari inti pelajaran ini kita bisa mengetahui semangat kebangsaan kita, semangat peduli kita terhadap bangsa Indonesia. Mau lagi dijajah enggak? Enggak, pastinya enggak mau lagi dijajah. Supaya apa? Supaya kita menjadi bangsa yang mandiri. Jadi semangat dan motivasi hidup sebagai seorang yang berbangsa dan bernegara di negara Indonesia, memajukan Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Itulah rakyat Indonesia. Oke, ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup hari ini pelajaran yang bisa mualim sampaikan pada adik-adik semua. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan menjadi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia yang berbangsa, bernegara, berbudi luhur, serta bisa menjadi bangsa
bermanfaat bagi Indonesia. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.